Kenapa kamu nggak buang surat-surat dari aku ini? Aku masih sayang sama kamu. Tapi kamu udah punya Mbak Riri dan aku juga udah sama Mas Saka. Cinta kita nggak bakal bisa bersama. Arin, aku sengaja nggak buang semua surat ini karena aku berharap one day takdir akan mempertemukan kita lagi dan aku bisa balik sama kamu. Terus Mbak Riri gimana? Kamu bakal ceraiin Mbak Riri? Ya apa boleh buat. Aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri dan terus-terusan menyakiti Riri. Nanti setelah Riri melahirkan, aku akan lepaskan dia dan aku akan balik sama kamu. Beneran, Vin? Iya, beneran. Oke. Aku akan tungguin kamu. Dan aku juga bakal ceraiin Mas Saka. Aku capek. Mas Saka terus-terusan sakitin aku, Vin. Mas Gavin. Mas Gavin. Mas Gavin. Mas Gavin jangan tinggalin Riri. Riri? Riri? Mas Gavin. Mas Gavin jangan tinggalin Riri. Enggak, aku nggak tinggalin kamu. Kenapa? Mas Gavin jangan tinggalin Riri ya. Kau mimpi sayang, kau mimpi. Pokoknya jangan pernah tinggalin Riri. Riri nggak mau sendiri. Aku nggak akan ninggalin kamu sayang. Sayang, Ya Mas. aku berangkat ke kantor ya. Aku harus ngurusin kontrak kerjanya Pak Bambang. Mas kamu yakin kamu mau kerja beneran? Ya ini urgent banget, makanya aku harus datang ke kantor. Ya udah oke. Tapi kamu harus dianterin sama Pedro. Pedro harus nemenin kamu, jagain kamu kemanapun kamu pergi. Karena aku khawatir kalau misalnya nanti kamu nggak ada temannya, kamu nggak bisa minta bantuan kalau kaki kamu lagi sakit. Ya, aku pasti minta Pedro ngawal aku terus supaya kamu tenang. Ya? Oke kalau gitu. Oh ya, sama satu lagi aku kayaknya pulangnya agak malam sayang. Tapi aku kabarin kamu terus kok. Ya? Ya.
Hati-hati ya Mas. Ya sayang. Bye. Ini si Dion kemana sih? Telepon gak diangkat-angkat. Di chat juga gak dibales. Mana sih dia? Kemana sih Dion? Apa jangan-jangan dia bawa kabur uang gue? Wah gawat nih. Gue harus tanyain ke Dita. Mana duit gue? Belum ada juga? Kalau lo nggak balikin duit gue hari ini juga, sampai ketemu di kantor polisi. Si Dita juga gak diangkat-angkat lagi teleponnya. Lo mau ngapain sih? Gue mau lo bilang sama Dion balikin duit gue sekarang. Karena dia udah nipu gue, dia jual lukisan palsu sama gue, Dit. Gue nggak mungkin kasih tahu Coki kalau Dion lagi di kantor polisi. Dit, lo dengerin gue gak sih? Iya. Nanti gue bilangin ke dia. Suami lo kemana sih? Gue telepon berkali-kali dia nggak angkat. Dia lagi bus trip. Udah ya, lo jangan telepon gue lagi sibuk. Selain banget sih. Halo Dion, kamu nggak apa-apa kan? Aku nungguin kamu telepon dari tadi. Pagi Pak Saka. Sil, kamu di sini? Iya Pak, Sisil disuruh sama Bu Ariana. Kaki Bapak kan masih sakit. Bu Ariana tuh khawatir banget, makanya nyuruh Sisil buat kesini, buat bantuin Bapak. Thank you ya Sil. Sama-sama Pak. Silakan Sil. Bisa nggak ya aku ke tempat Dita? Ada Sisil lagi. Makin susah aja aku gerak sekarang. Meeting untuk kali ini kita tutup dulu, sekian. Sekarang mungkin dari kalian ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau gitu banyak terima kasih. Sampaikan salam saya kepada semua teman-teman ya. Silakan. Ya. Anjani. Tiba-tiba saya teringat Anjani. Itu kamu masih ingat dengan klien kita dulu yang namanya Pak Bambang Husodo? Kemana dia? Bambang tuh kan sudah pindah ke perusahaannya Wijaya. Memangnya kenapa? Oh, enggak. Tiba-tiba aja aku teringat sama dia. Karena dia dulu itu kan klien besar kita. Iya juga sih. Oh, sekarang pindah dia ke Wijaya Group. Iya. Oke. Oke, Anjani. Oke. Silakan. Aku nggak ada agenda lain sih. Apa balik sekarang aja ya ke Dita? Apa Pak Saka masih ngerasa sakit banget ya kakinya? Sampai pucat kayak gitu? Pak Saka, kalau Pak Saka nggak kuat jangan dipaksain Pak. Bapak bisa minta bantuan sama Sisil kok. Sisil pasti bantuin. Ya saya paham Sisil pasti selalu bantuin saya paham kok. Tapi ini Sil, saya ada satu agenda dengan klien yang harus saya lakukan sendiri gitu.
Jadi, it's okay, nggak apa-apa. Kamu standby aja di kantor, urusin urusan kantor ya, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, soalnya saya nanti kalau balik juga mungkin nggak sempat ke kantor lagi sih, jadi saya langsung pulang. Jadi saya mohon banget bantuan kamu buat urusin semuanya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Sil, makasih banget ya. Masa kan bisa? It's okay, it's okay. Oke. Oke, Sil. Iya. Terima kasih ya. Iya. Mari. Iya. Hati-hati, Pak. Iya, Sil. Yes. Terima kasih banyak ya Bu ya, udah bersedia menemui saya. Nanti ke depannya kalau ada yang berkaitan tentang klinik Mariela, Ibu bisa langsung berhubungan sama saya aja. Baiklah Bu Selin, nomor telepon Ibu juga sudah saya simpan dengan baik. Dan nanti pasti akan saya hubungi lagi, ya? Oke. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya? Ya, oke. Sampai ketemu lagi ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih. Mari, ya. Saya sangat terkesan dengan cara kamu menjamu pemegang saham Mariela. Iya sayang. Tinggal tersisa beberapa orang lagi untuk aku deket. Semangat ya. Ini tinggal menunggu waktu saja. Kamu bakal jadi pemilik Mariela. Iya, saya minta tolong sama kamu untuk reservasi restoran untuk saya malam ini. Dan sekalian beliin bunga ya buat saya. Oh baik Pak, ada lagi Pak biar sekalian. Oh iya, ada lagi. Saya pernah minta tolong kamu untuk cari partner bisnis saya yang dulu. Apa udah ketemu? Belum Pak. Belum ketemu? Iya belum. Kok bisa belum ketemu sih? Enggak, pokoknya gini, saya minta tolong sama kamu, cari orang itu sampai ketemu ya. Kalau perlu kamu bayar orang lagi untuk cari dia. Ya, saya nggak peduli berapapun biayanya, saya akan bayar. Baik Pak, nanti saya kondisikan. Iya, harus. Siapa nih yang dicari sama Galvin? Jarang-jarang banget dia se-emosional begini. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan keluar. Aku gak nafsu makan, Yun. Aku tuh kesel banget tau gak. Jadi waktu aku beres-beres rumahnya mama, di gudang aku tuh nemuin satu box gitu. Ya aku penasaran, aku buka aja isinya. Ternyata isinya itu ya barang-barang kenangannya Mas Galvin sama Ariana waktu pacaran dulu. Dari jam tangan kembaran, kaos kembaran, sepatu kembaran, terus foto-foto mereka waktu pacaran sama kalian, semuanya tuh ada aja gitu loh, jadi satu dalam box itu. Ya aku kayak ada perasaan gak terima aja sih kenapa dia masih nyimpen barang kayak gitu ya, meskipun di gudang ya, meskipun konteksnya tuh tetap dibuang gitu. Ya kayaknya itu kerasa banget gitu loh Yon di aku, kayaknya dia tuh kayak gagal move on gitu sama masa lalunya dia sama Ariana. Mbak, menurut aku wajar sih. Karena Galvin sama Ariana itu kan pacaran gak sebentar. Ya mungkin memang banyak aja kenangan-kenangan yang mereka simpen, itu wajar. Terus sekarang udah dibuang juga kan sama Galvin barang-barangnya. Ya. Iya sih. Iya bener-bener kamu ada benernya. Gak tahu aja aku kayak ketika ngeliat itu tuh aku kayak nggak terima aja gitu. Mungkin hormon hamil kali ya. Kamu tahu kan beberapa hari ini setelah Mas Galvin ke Jepang, aku kayak kalut aja, sedih aja gitu sama semuanya. Ya mungkin karena hormon hamil Mbak Riri kali. Terus kamu kenapa mukanya kayak gitu? Kok ikutan sedih juga sih?
Ayo, kenapa? Cerita dong. Aku lagi kepikiran aja sih Mbak. Soalnya Tommy sama Dion berantem gara-gara aku. Aku pikir ya, masalah kamu, Tommy, dan Dion itu kayaknya kamu beneran harus jujur deh sama Tommy. Soal semuanya. Biar nggak ada salah paham lagi dan semuanya selesai gitu. Dan mereka nggak berantem lagi gitu. Coba aja ya Yun, jujur sama Tommy, ngomong baik-baik ya. Iya Mbak. Jangan sedih lagi, ntar nggak lagi hamil kan, ntar hormon hamil lagi. Saka kemana? Pak Sakanya lagi keluar, Pak. Tadi buru-buru katanya mau ke dokter dulu, abis itu mau ketemu sama klien. Nah, kalau dia jumpa dengan klien, siapa kliennya? Kalau hari ini sih Sisil nggak tahu, Pak. Soalnya katanya dia buru-buru. Di antara klien yang biasanya Pak Saka jumpai, siapa aja itu kalau Sisil tahu? Biasanya sih Pak Santosa, Pak Bambang. Tapi yang lebih sering ditemuin sama Pak Saka, Pak Bambang. Nah, dengan Pak Bambang pasti Sisil udah sering jumpa ya? Kalau sama Pak Bambang belum pernah, Pak. Tapi kalau sama Pak Krisna sama Pak Santosa udah pernah. Kalau sekarang Bambang Usodo sudah pindah ke grupnya Wijaya, lalu siapa yang Saka temui sebenarnya Bambang yang sekarang ini? Saka, Dion dituntut sama keluarga korban. Dan dia udah dapat jadwal persidangannya. Kamu harus bantuin Dion. Ya udah sekarang biarin dulu. Biarin aja sih Dion ikutin proses yang memang seharusnya dilakuin. Ya tapi kamu harus ngelakuin sesuatu. Kamu harus bantuin Dion. Aku nggak mau sampai Dion tuh masuk penjara. Iya Dit, kamu tenang aja. Kamu tenang, aku pasti bantuin Dion. Dan sekarang kamu nggak usah dekat-dekat dulu sama Dion. Biar orang-orang tahu tuh kalau Dion yang nabrak, Dion yang ngelakuin semuanya. Sisanya nanti biar aku yang beresin, aku yang bantuin dia. Iya. Makasih ya suamiku. Yemi. Rin, anak Mami cantik. Gini, Mami mau minta bias untuk pulang dulu ke rumah Mami dulu ya nak ya. Soalnya Mami perlu bias nih untuk belanja bulanan. Stok di rumah hampir habis soalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Bias balik dulu aja nggak apa-apa kok. Soalnya Mas Saka juga lagi di kantor, jadi nggak ada orang di rumah Mi, kecuali Arin. Jadi kayaknya belum butuh bias juga sih. Nggak apa-apa, Arin sendiri aja di rumah. Sambil nunggu Mas Saka pulang. Oke, terima kasih ya anak Mami cantik. Oke Mi, nanti Arin bilangin bias ya.